Sonata Dian Traktikan Music Station. Halo warga Bandung, balik lagi di Sonata Talk Show barengan sama Giva. Dan kali ini luar biasa sekali, Sonata Talk Show sudah kehadiran dari Diskar PB Kota Bandung. Dan kita akan membahas tentang gimana sih penanggulangan bencana banjir pada musim hujan. Karena kita kan udah masuk musim penghujan nih, apalagi bulan Desember itu udah lagi curah hujannya mungkin udah cukup tinggi ya, walaupun di Bandung sendiri ini masih agak kadang hujan, kadang enggak gitu selang-seling. Langsung aja kita sapa yang sudah hadir di sini ada Pak Amires dan juga Pak Trio. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Harus Pak sehat. Amires dan Pak Trio perkenalkan diri dulu sama wargi Bandung, silahkan. Halo, saya Amires Pahala, Kepala Seksi Mitigasi Bencana di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Oke, Kepala Seksi Mitigasi Bencana Bencana. ya Pak Amires. Pak Trio, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kenalkan, nama saya Trio. Saya adalah Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bandung. Ketua Forum Pengurangan Risiko Risiko Bencana Kota Bandung. Oke, Pak Amires, seperti yang tadi Giva udah sounding juga ya di Ya. awal, bahwa tema kita pada kali ini di Sonata Talk Show akan membahas tentang penanggulangan bencana pada musim hujan. Nah, boleh sebelum kita ke tema, mungkin lebih dijelasin dulu nggak sih bidangnya Pak Amires ini mitigasi bencana itu ngapain aja sih Pak? Lebih ke apa sih sebenarnya? Oke, jadi Kota Bandung memang rada unik ya, karena kita belum punya lembaga tersendiri yang mengelola kebencanaan. Kita masih bergabung di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Ya. Kebetulan di Dinas Kebakaran ini ada di bidang penanggulangan bencana. Di dalamnya ada dua kepala seksi, yang seksi mitigasi bencana dan satu lagi seksi darurat dan logistik. Oke. Dan dikepalai oleh kepala bidang. Dan kami memang di dalam tugas fungsinya yaitu melakukan manajemen penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencanaan. Oh, gitu. Jadi lebih penanggulangannya ya, Pak ya. Betul, jadi bencana itu harus ditanggulangi. Betul, kalau nggak ditanggulangi mah bahaya dong, Pak. Betul sekali. Jangan ditanggung aja. Jangan ditanggung aja. Nah, kalau FPRB sendiri nih, Pak Trio, itu Ya. tuh apa sih, Pak? Lebih ke apa sih tugas dan fungsinya sebenarnya di Kota Bandung? Makasih Mbak Giva ya, tapi Ya. kita salah nyebut nama. Iya, Tapi sebelum itu saya mau nanya, kalau Apa? Sonata panggilannya apa sih yang para pendengarnya? Mitra Sonata. Oke, jadi didengerin nama Mitra Sonata ya Mm-mm. kali ini. FRB itulah Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dimana tergabung dari beberapa unsur. Oke. Kita prinsipnya dengan pentahelix, berarti ada 5 unsur yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana. Yang pertama pemerintah, kedua adalah masyarakat, ketiga adalah akademisi, keempat adalah pelaku usaha, yang kelima adalah media. Oh. Oke, jadi hari ini kita ada di Sonata. Ya. Ini adalah salah satu bentuk pentahelix. Oke. Nah, saya sebagai ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana memiliki kurang lebih ada 40 komponen. Dari berbagai macam multidisiplin yang ada. Ada dari teman-teman kebencanaan, ada dari teman-teman sosial, ada dari teman-teman yang sifatnya pelaku-pelaku di masyarakat ini yang dengan berbagai macam bidang. Oke. Nah, fungsinya adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana ini menganalisa, membuat kajian terkait peta-peta risiko rawan bencana di Kota Bandung. Yang kita tahu di kebencanaan itu kan ada 13 hazard ya, ada 13 ancaman. Orang-orang kan biasa pada dengar puting beliung, Iya. kemudian banjir, longsor. longsor dan lain-lain. Nah, kita petakan di sini. Oh. Bandung ini memiliki nggak sih potensi tsunami? Kan begitu. Oh iya benar-benar. Memiliki nggak? Tidak ada, karena tidak ada yang namanya laut. Tapi apakah masyarakat Kota Bandung berhak memiliki mendapatkan yang namanya edukasi mengenai tsunami? Perlu. Karena nanti pada saat Mitra Sonata pada liburan ke pantai, itu kan bisa menjadi bentuk ketangguhan mandiri nanti. Nah, salah satu itu seperti itu. Nah, terkait yang ada di Kota Bandung, peta-peta rawan bencana inilah yang harus kita petakan bersama unsur pentahelix. Pemerintah sebagai tupoksinya tadi sebagai regulasi, juga harus kebijakan bersama anggota dewan, bersama polisi dan lain-lain.
kemudian masyarakatnya itu sendiri yang bisa memetakan secara langsung real di lapangan gitu. Fungsinya media adalah salah satunya bisa mengedukasi masyarakat atau siapapun menggunakan alat medianya. Ini kita penting, makanya kalau kita yang 2 kali bareng ya di Iya. Sonata ya. Mm-mm. Saya kira nggak hanya 2 kali harusnya. Sonata bisa memberikan segmentasi kepada mitra Sonatanya mengenai edukasi kebencanaan secara masif. Nah, iya ini penting ya sebenarnya ya. Kurang lebih di situ. Terus Mhm. berikutnya lagi pelaku usaha. Bagaimana caranya para pelaku usaha kan otomatis secara bisnisnya pengen safety dong. Iya. Tapi para pelaku usaha juga bisa memberikan sebuah kontribusi kepada siapapun itu yang ketika membutuhkan dana-dana sifatnya untuk mengedukasi apapun kan begitu ya. Jadi tidak hanya mendapatkan inputan income saja, Iya. tapi secara outcome-nya juga, secara pengeluarannya juga harus bisa memberikan itu. Dan yang terakhir akademisi. Salah satunya yang kita miliki adalah Mas Mudrik Daryono, pakar kebencanaan dari kegempaan. Oke. Ya. Salah satunya itu kita ada 8 pakar dewan pakar kita. Mas Mudrik ini yang memetakan 29 kilo sesar Lembang. Nah, ini menarik, nanti kita coba akan bahas juga Boleh. kaitannya dengan banjir seperti apa Mm-mm. si gempa ini. Sesar Lembang ini bentangan 29 kilonya. Mitra Sonata jangan kaget. 6,8 sampai 7 skala Richter ini akan menjadi guncangan Kota Bandung. Wow. Oke. Nah, itu 29 kilo yang sudah terpetakan di situ. Oke. Nah, kemudian aspek-aspek lain dari pembangunan daerah di sinilah yang harus membutuhkan lintas koordinasi di tiap sektoralnya. Untuk apa? Menangani banjir seperti apa? Oh, nggak mau tahu itu urusan dinas anu. Nggak ada. Ini urusan kebersamaan. Urusan si pemerintah, banjir Pak, gitu urusan ya. bersama. Nah, ini yang makanya mudah-mudahan Mitra Sonata ada di sini. Saya bersama Pak Amires, mewakili Diskar, saya mewakili FRB, bisa sama-sama memetakan apa yang menjadi solusi untuk masyarakat Kota Bandung melalui Sonata. Keren banget. Oke, langsung kita lanjut nih ke Pak Amires. Pak, kita kan udah masuk musim hujan. Iya. Ya, sekarang di bulan Desember itu udah di tanggal 19 nih Pak ya. Udah tinggal menghitung hari mungkin ke 2024 ya Pak ya. Nah, menurut Pak Amires sendiri seperti apa sih Pak? Yang kita tahu juga di Bandung kalau misalnya curah hujannya cukup tinggi dan sering ya Pak ya. Maksudnya tiap hari hampir hujan itu pasti ada banjir atau genangan lah ya biasa kita sebut. Bukan kenangan ya. Bukan kenangan, tapi genangan ya. Ada banyak genangan mungkin di beberapa daerah di Kota Bandung. Nah, menurut Pak Amires sendiri nih ada bahayanya nggak sih Pak untuk atau gimana sih banjir di Kota Bandung ini sebenarnya? Baik, jadi Bandung ini sudah memasuki fase ke musim penghujan sekarang ini. Betul. Nah, di fase musim penghujan ini kita masih terpengaruh oleh El Nino. Berarti panasnya tuh masih kerasa. Kayak sekarang nih kan panasnya tuh dari pagi sampai siang tuh terasa panas, tapi menjelang sore jam 2 udah hujan seperti itu. Nah, kita masih dalam fase yang belum tinggi sebenarnya musim penghujannya. Kita antara Desember, Januari kita masih normal. Nah, masuk ke Februari agak sedikit meninggi. Namun di akhir Februari disitulah puncak musim penghujan. Berarti antara Februari, Maret sampai ke April. Nah, kemungkinan itu prediksi dari yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa prediksi di Kota Bandung itu memang normal secara keseluruhan, namun masih terpengaruh El Nino. Berarti keringnya itu masih ada, panasnya masih ada. Namun puncaknya itu nanti di bulan Februari, di akhir Februari, berarti masuk ke Maret dan April. Nah, berarti kan kita punya waktu nih sekitar Desember, Januari, Februari untuk mempersiapkan diri lah. Artinya ini kan sesuatu hal yang bisa kita persiapkan dan kita antisipasi terhadap kemungkinannya. Karena segala sesuatu itu pasti akan cenderung ada dampaknya. Tadi misalnya tadi dibilang apakah berbahaya nggak atau seperti apa, pasti ada dampaknya lah gitu. Karena tadi bencana itu sifatnya merugikan dan merusak gitu ya. Jadi artinya kita sebagai pemerintah dan warga Bandung kita punya tanggung jawab yang sama lah, bagaimana kita bisa mengantisipasi sejak dini. Kalau nanti curah hujan yang sangat tinggi, ya bagaimana kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi bencana seperti itu. Nah, kalau Bandung kan itu banjir ya Pak ya. Betul. Tapi bisa aja nggak ada kemungkinan untuk longsor. Betul, karena dengan masuknya musim penghujan dan kemarin musim yang kering ya, sangat kering ya, itu sangat ekstrim lah kekeringannya. Pasti itu kan ada retakan tanah lah ya, khusus daerah utara, apalagi yang sudah dipetakan itu menengah ke tinggi, daerah utara itu
itu pasti otomatis secara potensi itu mempunyai potensi longsor. Sudah beberapa kejadian yang sudah kami tangani khusus di bulan Desember ini terkait dengan longsor, ada sekitar 3 kejadian. Ya. Memang Bandung ini kan posisinya di cekungan Bandung, artinya ada beberapa daerah yang memang curam ya, dengan tingkat kemiringan yang hampir 20 derajat, artinya mempunyai potensi pergerakan tanah dan longsor yang sangat tinggi. Artinya kita juga harus mewaspadai bukan hanya banjir yang ada di bawah, tapi di yang tingkat kemiringan daerah utara sekitar Mandala Jati, Ujung Berung itu juga patut diwaspadai lah terkait dengan longsor gitu. Itu ya, berarti daerah-daerah yang Daerah utara, longsor ya juga betul. bisa maksudnya harus diwaspadai juga Waspadai, sebenarnya. ya kami juga sudah mengeluarkan surat peringatan dini lah setiap bulannya kami mengeluarkan surat peringatan dini, kami kirimkan ke wilayah ya kecamatan untuk disebarluaskan ke masyarakat bahwa bagaimana potensi dalam bulan Desember ini dengan curah hujan yang tinggi termasuk juga dengan longsor harus diantisipasi juga seperti itu. Oke, nah sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai Pak dalam menangani atau kita menanggulangi banjir nih untuk masyarakat sendiri mungkin kan pasti kalau udah air naik tuh udah langsung panik ya Pak ya. Betul. Mau ibu-ibu mah ya udah pasti banjir macam. Nah, sebenarnya langkah awal itu gimana sih untuk menangani banjir tuh Pak? Yang pasti jangan panik ya. Kalau udah panik semua ilmu yang didapat pasti lupa gitu. Iya, benar. Yang pasti jangan panik gitu ya. Jangan panik jika memang ketinggiannya itu makin tinggi, segera menyelamatkan diri ke tempat yang aman, bisa ke lantai 2 atau ke tempat yang lebih tinggi lah. Atau memang jika daerahnya rawan banjir, sudah sudah sering berulang, artinya sudah tahu gitu potensinya, artinya berarti harus ya membersihkan gorong-gorong atau mempertinggi sumber-sumber dari banjir, misalnya di situ ada solokan atau kali yang memang rendah kilimnya ya harus ditinggikan lagi lah gitu seperti itu. Dan tapi yang pasti sih kita juga harus menjaga lingkungan. Itu poinnya sih, poin jaga lingkungan karena banjir itu kan sesuatu yang berulang ya kalau di Bandung ini dan bisa diprediksi gitu. Artinya ya kalau sudah ada perkiraan cuaca dengan adanya hari ini itu tinggi curah hujannya berarti otomatis ya kita harus mewaspadai gitu dengan tadi jangan panik juga memang ketinggian air terus meningkat berarti otomatis harus menyelamatkan ke tempat yang tinggi atau yang aman lah seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih dari Diskar PB sendiri nih upaya apa nih Pak kalau misalnya udah mau mendekati musim penghujan gini, apalagi udah masuk musim penghujan ya untuk Kota Bandung sendiri, biasanya upaya apa sih yang dilakukan sama Diskar PB untuk menanggulangi bencana banjir? Baik. Upayanya kami lebih meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang pasti, yang memang berkaitan dengan dinas teknis ya, contoh di SDBM, kami lebih banyak berkoordinasi bagaimana nanti penanganan yang titik-titik rawan ya. Nah, kan beberapa lokasi sebenarnya sudah musiman di situ ya kayak daerah Pagarsi, Gede Bage. Nah itu bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Mungkin kalau menghilangkan agak sulit karena itu butuh mitigasi secara struktur. Berarti harus dibuatkan apakah sodetan sungai atau kolam retensi. Nah itu kan kolam retensi juga ikut mempengaruhi ke kecepatan dari surutnya air gitu sehingga risikonya tuh bisa dikurangin. Nah selain berkoordinasi itu kami terus secara intens dengan FPRB ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana juga tadi nomor satu itu ya bagaimana bisa menyelamatkan diri dan melindungi diri lah seperti itu dan juga kita mengajak masyarakat bersama-sama untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungannya lah, bisa membersihkan sungai, solokan, seperti program yang sudah diluncurkan oleh Bapak Wali Kota melalui Mapak Hujan. Nah sebenarnya Mapak Hujan ini kan bagaimana kita bisa menyambut musim penghujan agar tidak terjadi bencana ataupun risiko bencana yang memang bisa mempengaruhi ke masyarakat. Jadi ya itu tadi yang sudah disebut oleh Kang Trio bahwa ini adalah menjadi urusan kita bersama gitu. Betul ya, tapi masih ada yang banyak yang salfok juga soal Mapak Hujan Pak, dikirainnya manggil hujan ya gara-gara betul. Iya, kalau kita kan mapak pengantin gitu ya disambut ya, ini sebenarnya sama. Betul. Oke, nah masih berhubungan sama banjir juga nih. Tadi Pak Trio sempat nyinggung ada hubungannya sama Sesar Lembang.
Nah, emang hubungannya apa sih Oke, Pak banjir sama sesar Lembang? banjir sama sesar Lembang. Kalau secara akademis memang berbeda. Mm-mm. Tapi, nah ini kelanjutan dari enggak, sebelumnya gini. Saya mau coba bukan menafsirkan dulu masalah kata bencana. Jadi Oke. ini yang terkadang juga menjadi sebuah ketakutan bagi masyarakat dan kebiasaan yang jadi budaya, menjadi Ya. biasa. Hmm. Bahwa bencana itu adalah aspek yang disebut bencana itu kan memakan korban, Ya, ya, mengalami kerugian dan adanya kerusakan. betul. Sebelum itu bukan bencana. Oke. Hmm. Jadi contoh misalkan begini, ada tanah longsor. Oke. Ketika tanah longsor itu apakah itu disebut bencana atau fenomena? Bencana dong. Ketika tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan, oke, Fenomena. itu disebut fenomena. Oh, Oke. Tapi oke. ketika mendapatkan itu disebutlah bencana. Oke. Karena ada korban tadi, ada Ya. korban jiwa, ada kerugian, ada kerusakan. Oke. Nah, berikutnya lagi. Nah, itu eh, aspek pemaparan sangat luas gitu ya. Sangat ini gitu, cakupannya sangat sangat luas. Nah, ketika masuk yang namanya bencana ini berarti ada sesuatu yang merugikan. Kita berbicara banjir saja dulu. Saat ini musim Kota Bandung ini masuk kepada musim penghujan, Ya. katanya. Oke, katanya. Katanya di sini dari siapa? Dari sumber-sumber yang memang up to date dan aktual. Ya. Oke, dari sumber-sumber yang memang jelas mengeluarkan statement itu dan keahliannya di sana. BMKG, kemudian diteruskan lagi kepada sumber-sumber penerusnya dan segala macamnya. Dan para akademisi-akademisi. Nah, bencana Kota Bandung ini, potensi bencana Kota Bandung ini salah satunya yang sudah ada dalam kajian risiko bencana banjir dan gempa. Oke. Banjir ini dalam musim penghujan sering terjadi di Kota Bandung akibat banyak nih aspeknya. Ya. Saya dari aspek lapangan saya melihat banyak variabel-variabel akhirnya menimbulkan banjir. Baik itu dari infrastruktur di Kota Bandung. Waktu itu sempat ada di media terkait kepala Pak Didi Kadis itu akhirnya nyabutin sampah yang ada di drainase. Oke. Ketika air tidak masuk ke drainase ini kan menjadi dampak nih. Air jadi tolnya jadi di atas, di jalan bukan di bawah. Nah, berarti ada juga faktor humannya di situ yang harus bekerja. Oke. Nah, kemudian saya kurang sepakat banjir bisa disebut bencana sebetulnya di Kota Bandung karena secara letak geografis Bandung itu dari dataran tinggi ke dataran rendah, sifat air pun begitu. Nah, ketika dataran tingginya secara ruang terbuka hijaunya terpenuhi kapasitas penampung air tidak akan turun berlebihan ke bawah. Betul. Kemudian infrastruktur di bawah seperti apa? Oke. Air arusnya ini melimpahkan kurang lebih seperti itu. Belum lagi ada aspek-aspek lain. Akhirnya banyak kita lihat sungai-sungai yang mengecil. Ini perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kota Bandung khususnya dan juga warga masyarakat mau diatur dengan regulasi-regulasi yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Belum lagi juga katanya intensitas hidrometeorologi yang sangat deras. Padahal nggak juga. Bandung teh memiliki potensi menampung air cukup lumayan hebat ketika memang bisa mengalirkan itu. Nah, berikutnya lagi adalah kaitannya apa dengan gempa? Nah, kita masuk kepada yang namanya multi hazard. Siapa di sini yang bisa memetakan gempa? Sampai detik ini belum pernah ada yang namanya alat pendeteksi gempa. Iya, betul. Gempa itu tidak bisa diprediksi kapanpun. Kebayang kalau misalkan pas lagi banjir tiba-tiba gempa. Iya. Oke. Yang namanya gempa kemarin kejadian setahun yang lalu persis di Cianjur. Itu kejadiannya jam segini, kurang lebih jam segini siang. Saya lagi makan di Jakarta di Pakubuwono tiba-tiba gempa. Kemudian saya cek itu ternyata epicentrumnya ada di Cianjur. Oke, lagi siang tuh. Nah, itu akhirnya terjadi sebuah sebuah pemetaan yang terdampak ini seperti apa dan bagaimana. Itu anggap siang dan itu lagi tidak hujan. Nah, anggap kita sedang berbicara di musim hujan. Ketika terjadi gempa, double nih. Kalau kata main game double kill. Ya. Pada saat terjadi gempa, hujan bisa menyebabkan longsor juga nggak?
kira-kira. Bisa jadi. Tanah labil Jadi, nih. iya. Apalagi difabel, kok difabel? Apa namanya, sumur artesis, kok jadi difabel sih? Sumur artesis di Kota Bandung banyak banget. Hmm. Apa Hebel ya, yang sumur-sumur untuk apa, narik air dari Narik air, tanah ya. tanpa ada regulasi yang dipenuhi oleh masyarakatnya untuk mengambil air. Itu juga berpengaruh. Oh. Kemarin saya tanyakan itu kepada Mas siapa dari ITB teh, Irwan Melano. Saya bilang, Mas, sumur resapan di kota, bukan sumur resapan, sumur Hebel ini berpengaruh nggak ketika terjadi gempa? Saya bilang, oh iya dong, karena bawahnya kosong, Oh. airnya kan diambil Iya, betul. sebagai bantalannya. Nah ini, jadi yang saya bilang bahwa yang gini deh, bencana itu biasanya disimpan paling bawah. Yang paling atas biasanya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ya, Ya. dan lain-lain. Bencananya di bawah. Tapi ketika itu terjadi, ngebalik nih semua. Yang namanya ekonomi apa segala macam nggak akan bisa berjalan ketika bencananya sudah ada. Ya, betul. Nah, kadang-kadang yang namanya punten, Kang Amires ini sudah luar biasa untuk Kota Bandung nih. Beliau memitigasi, Betul. mencari solusi juga bersama-sama kami ke lapangan. Tapi ya gitu, ketidakwarean untuk mengantisipasi dalam memitigasi bencana ini kadang-kadang perlu effort yang keras dari kita. Ya. Yang luar biasa gitu, terus mengingatkan. Jadi kalau saya ngomong tuh pasti seperti ini gitu. Ya. Mengingatkan terus, karena lebih kan ada bahasanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat Kota Bandung, oleh pemerintah Kota Bandung, semua unsur elemen Kota Bandung yang ada di Kota Bandung khususnya. Kebayang, saya orang pengurangan risiko, saya akan memikirkan risiko yang paling buruk. Weekend, kemudian lagi hari besar, Ya. Kota Bandung macet, hujan besar, gempa. Wow. Nah, itu apa namanya? Itu sebagai salah satu cara kita untuk membuat way out, memitigasi. Ya. Doa kita kepada Yang Maha Kuasa untuk tidak terjadi seperti itu. Betul. Tapi mudah-mudahan ketika itu sudah kita tahu poin-poinnya, ketika terjadi minimal kepanikan mah sudah pasti. Tindak lanjut setelah kepanikan apa kita? Minimal kita punya cara evakuasi mandiri. Cara menyelamatkan mandiri ketika banjir harus seperti apa? Cara solusinya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Tapi itu delay-nya kayaknya agak lama. Sedangkan golden time di kebencanaan itu tergantung dari estimasi kebencanaannya, bisa 30 detik, bisa 1 menit gitu kan ya, golden time kita untuk menyelamatkan diri. Betul. Nah, makanya ini perlu sebuah kesadaran yang luar biasa. Jadi tidak hanya regulasi sudah baik, tapi yang harus mengikuti regulasinya juga tidak mau berkooperatif juga agak sulit. Iya, betul. Yang sudah kooperatif tapi regulasinya juga tidak tegas juga dia agak sulit. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang variabelnya harus sama-sama kita sadari bersama bahwa kurang cicing di Bandung terek naon. Ya. Kan gitu ya. Kita mau diam di Bandung itu mau apa? Sama seperti contoh beginilah. Kita datang ke rumah, kalau rumah nggak nyaman juga kan kita nggak enak. Betul. Yang harus memiliki tanggung jawab untuk kebersihan rumah itu kan orang rumah itu sendiri, kan begitu. Nah inilah dampak dari sebuah rawan-rawan bencana, dari resiko rawan-rawan bencana yang sudah terpetakan, kemudian resikonya ada, antisipasinya kami dari semua unsur elemen yang ada, mitigasi ini sangat utama. Jadi kadang-kadang superhero-nya baru pada keluar ketika terjadi seksi ada bencana pada turun gitu. Aduh, nyawa sudah hilang mah bukan superhero. Superhero-nya harusnya sekarang nih. Kadang-kadang seksinya pas lagi tampil, orang-orang yang di belakang layarnya nggak kelihatan seksi. Ini yang harus dirubah paradigmanya, bahwa memitigasi segala sesuatu itu sangat penting upayanya. Dari jenis apapun, mau itu bencana, mau itu keamanan, mau itu apa. Upaya pengurangan resiko sangat luar biasa. Jadi sebenarnya harus ada kerjasama sebenarnya ya. Harus. Mbaknya juga kan kalau nggak ada kerjasama sama teman-teman OPP juga kan ya. Betul. Juga. Satu lagu lagi katanya, udah mau naik nih. Agak repot. Benar. Ya. Jadi semuanya harus ada kesadaran dari masyarakat juga ya, nih sebenarnya. Semua. Ya kan?
Karena kalau misalnya dari pemerintahnya misalnya udah memperbaiki infrastruktur, terus drainase udah bagus, tol airnya ada kolam retensi, Iya. tapi masih aja masyarakatnya Buang sampah sampah sembarangan. sembarangan, Iya. segala nggak Sampai menjaga. menutup gorong-gorong. Nah, itu jadi tetap Merugi- aja terjadi lagi banjir ya, Pak ya? Betul. Dan itu Iya. sangat merugikan ke masyarakat ya. Mm-mm. Apa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin ya. Betul. Ya, Seperti itu. Oke. Nah, terus yang dilakukan sama Diskar PB dan juga FPRB nih untuk edukasi ke masyarakat sejauh ini yang sudah dilakukan itu cara mengedukasinya seperti apa sih selain lewat media mungkin ya dan sosial media mungkin kalau saat ini ya yang lebih gencar dan lebih bisa diterima sama masyarakat itu lewat apa lagi sih Pak untuk masyarakat? Baik, kita memang salah satu poin yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat ya, menumbuhkan kesadaran, membudayakan sadar bencana itu sangat penting. Jadi poinnya sih bagaimana sadar bencana itu menjadi suatu budaya bagi kita semua. Nah, apa yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Kemarin tuh kita sudah melakukan di 21 lokasi, sekitar 1.500 orang yang sudah kita lakukan edukasi. Dan juga kita melakukan edukasi di sekolah. Karena sekolah juga kita mulai berpikir bagaimana kita bisa mengedukasi sejak dini. Karena mereka kita tahu bahwa Indonesia ini menyongsong ke Indonesia Emas di 2040 yang berarti generasi X kali sekarang ya. Generasi Z. Nah, generasi Z ini bagaimana baby boomers itu ya. Boomers itu generasi Z ya. Generasi ini sangat penting lah bagaimana mereka itu mungkin kedepannya akan menjadi pembuat kebijakan bagi kita bisa lebih baik. Untuk Bandung tuh lebih baik. Karena mereka mempunyai energi, mempunyai pemikiran yang sangat-sangat penting bagi kami. Dan itulah bagaimana kami mulai fokus lebih di bagaimana bisa mengedukasi sejak dini. Betul. Seperti itu. Dan juga kami juga melakukan pelatihan. Kemarin anggota Linmas di kewilayahan kami melatih untuk pertolongan pertama gawat darurat. Agar tadi kita bisa melakukan, jika memang ada kedaruratan, itu bisa dilakukan ditangani oleh sejak dini oleh para teman-teman kita yang ada di Linmas. Betul. Kita latih bersama 3 hari bersama teman-teman kita dari PMI. Jadi unsur relawan PMI pun sudah tersebar di 30 kecamatan seperti itu. Keren sih ya. Nanti itu baru di berapa Pak Linmas? Linmas yang kita latih 300 orang. 300 orang. Jadi satu kecamatan sekitar 10 orang. Memang secara rasio dengan masyarakat Kota Bandung 2,5 juta masih sangat jauh gitu. Namun ya tadi ini ikhtiar pertama kami bahwa bagaimana kita bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat gitu. Layanan kepada masyarakat. Nah, kedepannya mungkin kami akan lebih banyak membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang edukasi. Nah, apakah itu nanti di wilayah mereka masing-masing atau juga bahkan di kantor kami gitu. Kita membuat ruang titik kumpul ya di situ bagaimana kita bisa melakukan diskusi lah karena bencana itu memang tidak bisa satu arah, harus dua arah. Jadi kita berdiskusi apa yang menjadi permasalahan di kewilayahan, apa yang menjadi permasalahan di mereka, apa yang ketidaktahuan mereka tuh akan menjadi suatu bisa menjadi suatu sumber pengetahuan bagi kami gitu. Dan kami juga bisa memberikan masukan bagaimana nanti memberi perbaikan di kewilayahan masing-masing gitu. Seperti itu. Nah, mungkin karena sebentar lagi kita mau liburan Natal dan Tahun Baru juga nih, Pak Amir dan Pak Trio, ada tips atau apa sih yang basic yang harus dilakukan nih untuk kesiapsiagaan kita atau kewaspadaan di saat kita meninggalkan rumah yang kosong gitu. Karena ini udah musim hujan juga gitu kan di Bandung, terus rumahnya ditinggalin keluar kota gitu, balik kampung karena liburan. Nah, mungkin apa nih dari Diskar PB Kota Bandung nih dan juga FPRB mungkin yang mau dikasih ke masyarakat Kota Bandung? Baik. Jadi kalau memang kita mau libur panjang nih sekarang. Iya, betul. Jadi artinya jika memang rumah ditinggal, tadi listrik itu yang nggak penting mungkin harus dicopot dulu ya gitu ya. Untuk menghindari tadi kebakaran ataupun jika memang tadi banjir pun pasti akan menjadi berdampak kepada kebakaran tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Trio multi hazard tadi. Dan juga tadi kita juga harus mengetahui tentang kebencanaan itu tidak hanya apa yang ada di potensi bencana di kota Bandung. Jadi misalnya bisa kita download Inaris, nama Inaris personal. Jadi di situ akan memperlihatkan
tempat berwisata kita daerahnya rawan apa dan apa yang harus kita lakukan. Contoh misalnya kita main ke Pangandaran, tadi Kang Trio kalau di Bandung kan kita ngapain belajar mitigasi tentang tsunami. Kalau di Ya, Bandung tuh nggak ada laut. ya, Tapi kan kalau kita lagi main ke Pangandaran itu akan sangat-sangat berguna. betul. Nah, hal yang seperti itu mungkin tips dari kami tadi kalau memang meninggalkan rumah yang lama untuk dicabut-cabut listriknya, perhatikan gasnya juga dicabut, Ya, tabung regulatornya, dan juga menitipkan ke tetangga karena tetangga itu adalah CCTV paling efektif. CCTV paling efektif ya. Karena sebenarnya tetangga bukan hanya rumpi atau apa ya tetangga, tapi itu akan CCTV paling efektif lah. Misalnya ada orang yang tidak dikenal pun kan kalau kita sudah menitipkan rumah, artinya kan itu bisa dihindari lah seperti Ya, itu ya. Dan juga tadi untuk tadi download Inaris untuk bisa tahu daerah potensi bencana di wilayah nanti akan kita kunjungin seperti apa dan juga pelajari lah cara menyelamatkan dirinya atau mengevakuasi diri di saat kejadian kedaruratan Oke, seperti itu. itu. Inaris tadi itu udah bisa Ya, di-download di di Play Store maupun di App Store. App Store bisa. Wih, keren. Jadi itu bisa deteksi ya, Iya, kalau misalnya betul. daerah yang kita kunjungi itu rawan Iya, bencana atau enggak iya. gitu. Contoh misalnya sekarang saya lagi ke Radio Sonata nih dari saya Jalan Sukabumi. Saya Ya. buka di sini akan ketahuan di sini tuh daerah rawan apa saja. Misalnya di sini daerah tinggi banjir ataupun gempa, di situ akan ada notisnya gitu ya. Iya, ya. Dan kita pun bisa tahu misalnya gempa kita harus seperti apa maupun kalau banjir seperti apa. Dan itu sangat-sangat berguna lah. Menurut kami itu tidak juga terlalu besar ya secara kalau kita download itu gitu. Dan kami sudah melakukan edukasi seperti itu. Kami di beberapa event yang kami lakukan itu kami coba Bang Sarat kami ajak untuk mendownload Inaris karena itu bagi kami akan sangat perlu lah bagi masyarakat. Betul, ini sangat berguna sekali ya. Ya. Mungkin dari Pak Trio nih dari FPRB. Dari FVRB, kalau tadi Kang Amires luar biasa mengatakan sebenarnya poin-poinnya ada yang sedikit Ya. disampaikan, tapi balik saya begini, bahwa buku itu adalah jendela dunia. Kemudian tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Oke, banyak jalan menuju Roma. Betul. Berarti masyarakat siapapun harus bisa mencari informasi yang ter-up to date sampai saat ini. Itu yang pertama. Mengenai curah hujan kan itu otomatis berkaitan dengan dengan lembaga itu ya, dengan sebuah informasi-informasi aktual. Kemudian lagi pemetaan secara mandiri di wilayah. Harus paham tentang kondisi di wilayahnya masing-masing. Ya. Warganya sendiri, masyarakatnya sendiri. Misalkan contoh daerah gua ini kalau hujan, bukan daerah ya, rumah gua ini kalau hujan ini suka bocor. Ya. Nah ini juga mesti dicek. Nah kan kadang-kadang ada yang aware nih. Contoh nih lagi begini, lagi musim kemarau aja ya, nggak pernah hujan nih, rumah nggak pernah kelihatan bocor. Betul. Tapi kita nggak pernah tahu perubahan-perubahan genteng, asbes yang ada di rumah ini ketika masuk musim hujan ini ada yang bocor. Nah ini tadi imbasnya kalau misalkan ada tetesan air apa segala macam masuk ke arus listrik ini juga menjadi. Nah berarti apa? Ya. Harus paham dengan kondisi di rumah itu sendiri. Terus berikutnya dari sistem keamanan sudah jelas lah ya. Terus berikutnya saat ini di generasi di kondisi saat ini terkadang kita sudah mulai ansos dengan lingkungan masyarakat terdekat. Tetangga itu kadang-kadang udah nggak mulai nyapa. Nah ini harus dibangkitkan lagi. Jadi pengurangan risiko bencana itu bukan hanya terkait teknis kebencananya saja, tapi perilaku interaksi sosial manusianya itu juga harus diperbaiki. Gitu. Jadi akhirnya hubungan kepada tetangga udah bukan sama saudara yang jauh ketika ada sesuatu betul. Nah, tetangga yang dekat ini yang akhirnya bisa menolong. Nah, informasi ini yang harus tersampaikan. Ketika ada sesuatu, Pak, ini rumahnya kayaknya bocor deh, Bapak cepat pulang apa segala macam. Ini informasi-informasi yang ini yang harus tersampaikan gitu. Nah, jadi hubungan interaksi sosial harus diperbaiki. Nah, kemudian selain dari itu ketika kita aware ya harus ke siapa lagi kita nitip kan begitu. Otomatis layanan nomor telepon penting di Kota Bandung ini harus tersampaikan. Betul. Kalau ada terjadi sesuatu telepon siapa? Udah aja telepon 112 di sekarang. Masyarakat sudah teredukasi belum dengan itu? Gitu kan? 112. Atau langsung spesifik anggaplah terjadi kebakaran telepon 113. Kan begitu. Nah, ini kadang-kadang lagi panik aja kan kadang-kadang kita susah. Iya. Aduh, telepon siapa ya? Telepon siapa nih? Pak ada gardunya meledak. Lalu kejadian Pak ada gardu meledak. Orang-orang tuh bingung. Pada pegang handphone nggak saya bilang? Ada pulsa nggak saya bilang? Ada.
lu tinggal 022 112 selesai. Iya. 022 113 selesai. Saya bilang begitu, jangan panik. Dan nah ini yang menjadi persoalan dari kita adalah harus dibiasakan. Karena contohnya teman-teman militer aja, berlatih aja terus, ya kan? Perangnya kapan? Nah, ya. Sama sebetulnya. Implementasinya adalah ya kita jaga ketertiban, jaga kebersihan, saling merawat. Dampaknya kapan? Pada saat terjadi minimal itu bisa dikurangi resikonya. Ya. Gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan mitra Sonata Kota Bandung berlibur di liburan panjang ini semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bandungnya aman, berliburnya nyaman, mudah-mudahan kembali ke rumah dengan tenang. Oke, itu Gitu. ya. Dari saya sih begitu kurang lebih. Oke, mungkin Pak Amir ada lagi yang ingin disampaikan closing statement untuk warga Kota Bandung nih. Oke, untuk mitra Sonata, Ya. warga Kota Bandung, kami mengajak bersama-sama untuk lebih meningkatkan awareness lah kepada kebencanaan. Tadi kebencanaan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak hanya di Kota Bandung, namun tadi jika kita sedang berlibur. Di situ dan juga kami mengajak bahwa bagi meningkatkan selain kesadaran itu, bagaimana kita juga bisa menjaga lingkungan, khususnya sekarang di musim penghujan sekarang, untuk kita menjaga lingkungan, membersihkan gorong-gorong, kita coba antisipasi sejak dini. Dan jika memang terjadi kedaruratan, untuk bisa ditelepon ke 022 113 dan 002 112. 022. 022. 002 nanti saras nanti. 022 112. Baik. Gitu ya. Dari Patrio lagi? Closing statement dari saya cuma bilang apa ya yang namanya apes mah nggak ada di kalender. Jadi kita sebagai warga yang patuh terhadap aturan, mudah-mudahan informasi itu selalu bisa kita dapatkan. Kemudian juga kita bisa saling menjaga, mengerti, kerjasama yang baik, bahwa yang namanya bencana. Jadi gini, punten nih mah, kalau misalkan sudah kehilangan jiwa, sudah merenggut jiwa itu penyesalannya akan seumur hidup. Orang yang kita sayang. Nah, untuk bisa menjadi sampai ketidak kesana itu berarti selagi ada, sok sama-sama yuk kita bebenah nih apa yang menjadi tugas kita selama masa kita hidup gitu ya, tempatnya, rumahnya, lingkungannya, komunikasinya dan lain-lainnya. Jadi kalau kalau FRB bilang adalah begini, ngaropea tatar ukur bebenah lembur, ngaropea tatar ukur bebenah lembur hade tangtungan itu mah itunya ulah tanggah tapi kudu tangguh hade tangtungan siliwangi panutan. FRB nya ka Bandung. Jadi ngaropea tatar ukur bebenah lembur, ngaropea menjaga bebenah lembur tempatnya kita, kemudian ulah tanggah tapi kudu tangguh, jangan sombong tapi kitanya harus tetap berjiwa punya sifat kerja keras untuk sama-sama saling menjaga. Hade tangtungan siliwangi panutan ya tadi cili asa cili asuh gitu ya. FRB nya ka Bandung. FRB itu bukan wadah secara implementasi wadah mitra strategis pemerintah Kota Bandung saja, tapi upaya pengurangan risiko bencana itu adalah milik semuanya. Semua berhak akan di situ. Jadi nyaah ka Bandung, sok yang datang ke Bandung, yuk nyaah oge. Jangan buang sampah, jangan memacetkan, jangan apa. Sama-samalah kita gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita kurang lebih. Terima kasih Pak Amires, terima kasih Pak Trio, luar biasa sekali. Ya, itu jadi ya, sebenarnya bukan cuma buat warga Kota Bandung, tapi buat para wisatawan yang datang ke Bandung juga. Kalau misalnya cinta Bandung, ya harus dijaga juga Bandungnya gitu ya. Jangan cuma datang doang terus malah jadi bikin macet, terus sampah di mana-mana Sampai gitu ya. lagi ada lautan sampah gara-gara musim liburan ya kan. Karena kemarin sempat ada isu itu gitu kan. Sama satu lagi, ini COVID lagi tinggi, hati-hati juga ya kayaknya. Nah, itu ya, COVID lagi tinggi lagi nih. Jadi buat kamu juga ya Mitra Sonata yang liburan itu harus tetap jaga kesehatan juga ya, pakai maskernya mungkin harus mulai dipakai lagi ya. Mulai dipersiapkan. Saya harus mulai dipersiapkan lagi maskernya ya. Kesehatan juga dijaga, lingkungan yang pastinya harus tetap dijaga ya karena kita udah masuk musim penghujan. Nah, semoga pesan-pesan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amires dan juga Pak Trio bermanfaat buat kamu. Sudah tidak terasa nih udah di penghujung acara ya Mitra Sonata.
Waktunya Giva pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Giva mewakili kedua narasumber yang hadir pada kali ini. Pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.